Selamat pagi guys, balik lagi sama gua Abe di sini channel gua Agung Brata. Ya di video gua kali ini seperti yang kalian lihat, jadi gua sekarang lagi di Senayan City ya. Lumayan sepi, cuman ada motor juga tetap masih lumayan. Ya di depan gua ada Kawasaki Z1000 Sugoi. Ini adalah motornya Bro Sawal, dipinjemin sama gua buat gua review, gua bikinin video juga buat Pearson dan segala macam. Thank you bro. Jadi langsung aja guys, gue mau bahas mengenai motor ini. Jadi motor ini adalah motor 1000 cc buatan Kawasaki. Mesinnya adalah inline 4 cylinder, jadi ya mesinnya emang 4 silinder 1000 cc. Ya guys, jadi motor ini emang gila banget tenaganya. Jadi motor ini tuh tenaganya adalah 140 HP di 10.000 rpm, ya which is gila banget. Sedangkan si MT-09 gue si Marco itu cuma 114 HP di 10.000 rpm. Dan torsinya itu di 110 Nm di 7.300 rpm kalau nggak salah. Sedangkan si Marco itu MT-09 gue tuh cuman sekitar 84 Nm itu di 8.000-an sekian rpm. So iya, motor ini emang gila banget, gila banget tenaganya. Dan yang lebih gila lagi, ini tuh nggak ada traction control guys. Jadi ini bisa dibilang adalah motor raw power ya. Jadi motor 1000 cc, tenaganya gede, cuman emang elektroniknya itu minim gitu. Cuman aman karena udah ada ABS juga. Terus gue bilang juga suspensinya itu stiff banget, enak. Ntar gue akan ceritakan lebih detail lagi gimana impresinya pada saat gue riding. Sebenarnya sih motor ini udah gue pakai 2 kali riding. Jadi pas ngambil motor di bengkel dari Iron Horse sampai ke rumah gue, dan dari rumah gue sekarang ke sini. Dan yang gila lagi guys, motor ini ya, ini gue nggak tahu sih pembuatan tahun berapa, kayaknya sih 2015 gitu. Ini yang sebenarnya di sini warna hijau, cuman ini pakai stiker, terus ini udah di karbon. Knalpotnya gokil banget, powernya gila banget, Austin Racing di Z1000 Sugoi. Terus yang gila dari motor ini adalah menurut gue itu adalah bobotnya. Ya plus minus sih sebenarnya. Kalau ngomongin mengenai bobotnya itu 220 sekian kilogram ya, kalau nggak salah 223 kilogram. Itu lumayan berat menurut gue, karena gue pas pedokin motor ini juga berasa itu berat banget dibandingin sama Marco. Karena Marco itu motor gue si MT-09 itu bobotnya cuma 188 kilogram kalau nggak salah. Jadi jauh banget gitu jomblangnya, sekitar 40 kilogram. Motor ini berat banget, 223 kilogram, makanya tenaganya itu lumayan kepake, bukan nolong sih, tenaganya itu dibikin ya sedemikian rupa, jadi biar berasanya motor ini tuh naked tapi tetap 1000 cc. Oke. Mengenai ergonomi sih menurut gue motor ini nyaman banget kalau dipakai, karena posisi ridingnya juga mantep, jadi nggak setegap si Marco. Ini tuh berasanya lebih kayak nunduk sedikit, mirip-mirip kayak Z900, tapi rasanya itu kayak kalau Z900 itu masih berasa anginnya. Kalau ini tuh bener-bener kayak lewat gitu guys. Ya nggak kayak motor fairing sih, cuman seenggaknya tuh ergonominya menurut gue better daripada Z900. Apalagi ya? Oke, gue mau coba bahas spesifikasi atau modifan yang udah ada di motor ini. Pertama itu di sini udah ada knalpot yang dipakai sama Sugoi ini itu pakai Austin Racing. Cuman ini yang gue tahu kayaknya headernya tuh bukan bawaan, jadi ini bukan full system, bukan bawaan Austin Racing. Maksudnya kayaknya ini headernya tuh bawaannya tuh Akrapovic kalau nggak salah, karena owner sebelumnya itu setahu gue dulu yang pakai motor ini temen gue juga, Andy Wikar tuh pakainya Akrapovic Megapone, terus sekarang udah pakai Austin Racing.
Cuman ini suaranya bacot banget parah. Nanti gue bikinin video pirusan pasti gila banget, karena lo bayangin aja Austin Racing kanan kiri gitu. Terus udah pakai ini frame slider pakai Evotech, kalipernya pakai Brembo GP4 RX kayak gua. Yang gue suka dari Kawasaki sebenarnya itu disc brake bawaannya tuh walaupun motor naked itu udah gede guys. Ini ukurannya sekitar 310 mm, sedangkan kalau motor gue tuh nggak sampai 300, 200 sekian kalau nggak salah. Jadi disc brake-nya menurut gue udah proper banget gitu, walaupun belum diganti ya. Terus ini oke. Ini master couplingnya udah pakai Ako 1, cuman ini bukan yang 24 mm, ini 29,5 mm. Jadi ini nggak ringan-ringan banget, cuman menurut gue oke gitu, masih oke, proper lah. Terus apalagi ya, suspensi masih standar. Selang rem udah pakai Hell, single seater pakai karbon, master rem pakai Brembo RCS 19. Nah ini menurut gue tadi itu menurut gue sih ya, feel-nya itu masih kurang enak ya, nggak tahu kenapa ya. Coba ntar gue coba setting lah. Spionnya pakai bar end kayak Marco juga. Ini udah di karbon guys, karbon. Ini pakai gue nggak tahu merek apa lampu sennya. So itu aja, nggak terlalu ribet, tapi menurut gue oke banget, karena ya motor itu sebenarnya yang penting nggak ada yang aneh gitu motifannya. Oke, segitu aja. Gue ceritain sedikit. Jadi kalau tampilan dari kokpitnya sendiri sih sebenarnya seperti Kawasaki pada umum ya. Ini ada lampu dim, terus habis ini lampu jarak jauh dekat, terus ada hazard, lampu sen kanan kiri, klakson, kill switch, starter, that's all. Jadi simple itu. Kalau di speedometernya di sini ya seperti biasa ada untuk pindah menu. Tadi kan tampilin odometer, sekarang trip A, trip B. Terus ini konsumsi bahan bakar. Ini average-nya bahan bakarnya. Terus abis itu range, suhu, jam, balik lagi odo. That's all, simple banget guys. Oke, kita kasih lihat suhunya aja biar nanti bisa kalian lihat gitu kalau pada saat riding itu temperaturnya seperti apa. Kalau ini buat select menunya. Seperti yang gue bilang, motor ini tuh nggak ada elektronik yang kayak gimana gitu ya. Maksudnya ya emang motor naked, terus buat city ride ya, maksudnya yang penting ada ABS. Sebenarnya sih lebih keren lagi kalau misalkan ada traction control menurut gua, karena motor ini kan tenaganya gila banget ya. Apalagi pada saat kita cornering misalkan, atau pada saat kita belok-belok di Jakarta lah, di jalanan Jakarta itu jalanannya sering nggak stabil. Terus bukan nggak stabil, jalannya nggak bagus, terus habis itu kadang-kadang banyak orang nyebrang sembarangan, serem juga. Ya udah, walaupun ini Ako 1 ya sebenarnya bukan ukuran yang paling ringan, tapi ini udah lumayan ringan loh guys. Apalagi kalau dikasih yang 24 ya, wah pasti ini bener-bener lembek banget pasti. Cuman ini proper sih menurut gua, oke gitu. Nah ini master remnya tuh kalau gue pencet tuh agak ngebagel gitu guys. Jadi kayak gimana ya, gue jelasin nih. Jadi intinya tuh kayak dia tuh nggak ringan gitu. Kita akan tes motor ini seserem apa. Serem sih yang jelas. Ya kalau sensi hari Sabtu sih emang kayak gini guys. Wah ini ganteng parah anjay. Ini adalah BMW F900R. Ya pak. Oke, kita gaspol.
motor. Gila. Kita main ke Sudirman aja guys. Jadi kalau ngomongin soal tenaga, motor ini nggak usah ditanya lagi ya. 140 HP, gokil. 1000 cc, 4 silinder. Ini menurut gua bukan motor santai sih. Tenaganya itu dari atas ke bawah tuh bener-bener ngisi banget ya. Iyalah 1000 cc. Ini gue dari tadi tahan di gigi 3 loh guys. Tapi bawahnya tuh tetap ngisi gitu. Kalau motor Z900 dulu yang pernah gue pakai itu, kalau gigi 3 ditahan buat jalan rendah ya udah pasti kayak nggak ngisi tenaganya gitu. Pas sudah RPM 7000 ke atas ya baru mulai ngisi. Serem guys. Asli serem banget. Kok motor boleh lewat situ? Gila, sadis. Enak banget, sumpah. Ini motor naked yang kenceng gila. Dan perpindahan giginya itu lebih smooth daripada Marco guys, menurut gue ya. Mungkin karena Marco itu MT-09 gue yang belum slipper clutch, masih agak kasar perpindahan giginya. Apalagi gigi 1 ke gigi 2, waduh, berasa banget gitu. Tapi kalau Kawasaki, setahu gue dari gue pakai dulu Z900, terus gue pernah nyobain Z800. Z800 masih agak kasar, tapi Z900, Z1000 oke menurut gue. Smooth banget. Terus ini udah pakai quick shift ya, gue lupa jelasin tadi. Ini pakai quick shiftnya itu Translogic kalau nggak salah. Menurut gue settingan quick shift-nya ini buat kill time-nya itu oke sih. Wih, siap. Gila, motor ini nyaman ya, nyaman, enak, kenceng, mahal juga sih. Kalau kalian tanya harga, ya motor ini tuh range harganya kalau standar itu setahu gue ya sekitar 300 lah, 300-an.
lumayan mahal buat motor naked, tapi ya karena motor 1000 cc, kalau di compare sama ini malah nggak punya rival yang bisa dibilang nyaingin dia gitu guys. Karena kalau ini harusnya dibandingin sama CB1000, jarang banget di Indonesia. Kalau Yamaha MT-10 jarang juga, belum ada setahu gue yang paper, yang surat ya. Terus kalau punyanya apa ya, Honda udah, Yamaha udah. Kalau BMW S1000RR jelas jauh ya, motor Jerman, jangan di compare tolong. Terus kalau motor Suzuki, wah itu lebih jarang lagi. GSX 1000R, waduh jarang banget guys. Apalagi ya, Super Duke. Kalau Super Duke nggak ada yang 1000 ya, so gue ada 900. Aduh, gue nggak tahu deh kalau KTM cuy. Kalau yang gue tahu tuh Super Duke 1290R, wah itu mahal juga, jauh. Speknya juga beda. Nah kalau Ducati ini ketemunya sama Ducati Monster, cuman nggak bisa di compare dengan kapasitas mesin yang sama. Jadi mungkin ini ketemunya sama Monster 1200S. Wah itu juga jauh banget range harganya. Terus kalau di compare sama Ducati 821, ya hampir mirip-mirip lah. Tapi jelas kalau mau compare sama motor Eropa, ya jangan sama motor Jepang ya, kalau soal harga. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gue kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian, dan bisa menghibur juga. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, biar gue bisa rajin ya bikin video. Karena belakangan ini gue agak susah konsisten, selain karena kerjaan, ya karena satu dan lain hal juga. Please guys, kalau kalian suka, let me know. Kalau kalian suka sama video gue, dan kalian misalkan ada request, bolehlah komen lah. Thank you guys, see you, take care, bye. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.